Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis tersebut ada dua anjuran bagi kita. Yang pertama, Islam menganjurkan kepada umatnya agar menjadi orang yang berhasil atau sukses. Berusaha boleh kan Pak? Bahkan harus. Masalah tidak mencapai, tidak tercapai, itu wallahu alam. Tapi kalau tercapai, terima kasih. Memang Allah menghendaki begitu. Masya Allah kan, wa malam yasa lam yakun. Yang dikehendaki Allah terjadilah. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam masalah harta dan dalam masalah ibadah, ini memang sudah ada contohnya dari syairnya Hasan Basri. Dari syairnya Hasan Basri, dia mengatakan walaqad alimtu bi anna rizki la yakuluhu ghairi fatma anna qalbi. Aku yakin, aku tahu bahwa hartaku tidak akan dimakan oleh orang lain. Oleh karena itu hatiku menjadi tenang. Setuju apa tidak Pak? Jadi rezeki saya tidak akan nyasar ke panjenengan. Rezeki panjenengan tidak akan nyasar di tempat saya. Sudah ada alapannya sendiri. Tentunya sesuai dengan usahanya. Walaqad alimtu bi anna amali la ya'malahu ghairi fastaghaltu bih. Dan aku tahu dan aku yakin bahwa amalku tidak akan diamalkan oleh orang lain. Oleh karena itu aku sibuk untuk beramal itu untuk diriku sendiri. Setuju nama mboten? Apa ada model Wonosobo ibadah diwakilkan? Tidak ada. Karena apa yang kita amalkan itulah di dunia ini insya Allah jazanya akan diberikan kepada kita. Oleh karena itu maka kita kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan amal-amal akhirat tersebut. Tapi dalam urusan dunia melihat sebawah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Islam menganjurkan kepada para pemeluknya yang sudah berhasil agar memiliki kepekaan sosial. Ini tidak mendidik ya, yang betul memiliki kepekaan sosial. Peka, ora usah dioprak-oprak. Nek ono tanggane sing kira-kira butuhi pertolongan, segeralah. Lebih-lebih sekarang pada zaman Covid, bagi teman-teman kita yang isolasi mandiri di rumah, itu ada kesan mereka kemudian dipencelke. Ya tidak Pak? Tidak diaruhke kancane arep nekorono ya wedi, maka kemudian perlunya ada istilah jogo tonggo. Maka kemudian ibu-ibu Aisyah ini yang membelanjakan, nanti belanjanya dicandelkan di rigol, minoras gepok senggol, nanti sana mengambil gitu ya. Terus nanti dipasok apa maunya pakai WA, Bu saya membutuhkan bubur sana itu, kita yang membelikan, sehingga nanti dia akan terkesan bahwa selama aku sakit ada yang memperhatikan. Itu begitu. Umat Islam termasuk mungkin kita sering mengabaikan anjuran yang kedua ini. Ya, dikarenakan terindikasi dengan tingginya angka kemiskinan. Pernah saya mengikuti Khalaqah Ulama Nasional, saya mewakili MUI Temanggung di Guci. Guci itu Tegal. Saya itu Pak Din Samsudin sebagai ketua umum. Pak Yusuf Kala rawuh. Pak Yusuf Kala mengatakan begini. Orang Islam Indonesia itu hanya 10% yang kaya. Penduduk Indonesia itu 90% yang kaya adalah non-muslim. Lalu sebutan Bu. Jadi kalau ada 10 orang kaya, yang 9 itu non-muslim, yang seorang itu baru muslim. Baru muslim ini ditelusur utangnya nang bank mungkin oke. Ya enggak Bu? Itu Pak Yusuf Kala loh ngendika begitu. Nah, saat itu dia menjabat sebagai wakil presiden. Jadi masih tinggi angka kemiskinan, bahkan sekarang dengan adanya Covid ini banyak
warung-warung yang harusnya buka menjadi ditutup, banyak hotel-hotel yang harusnya dibuka menjadi ditutup atau bahkan menerima separuh pengunjung, yang semula teman-teman kita bekerja hanya bekerja separuh atau bahkan di PHK, sehingga itu berdampak kepada kemiskinan. Masya Allah, ngerti Bu? Panjenengan kalau di rumah sakit biasanya parkir itu berderet sepeda motor sampai ribuan. Nek ping 1000 berapa sehari? Kita melibatkan 15 tukang parkir, digaji dari situ. Kemudian berhubung sekarang rumah sakit menjadi samun, tahu samun Pak? Sepi pengunjung, karena meskipun keluarganya menjadi pasien inap di rumah sakit tersebut, tidak berani mengunjungi atau besuk di sana, sehingga parkiran menjadi sepi. Akhirnya terjadilah PHK bagi teman-teman kita tukang parkir. Para pedagang makanan di sekitar rumah sakit yang semula itu setiap hari ngantongi uang banyak, karena dia tidak didatangi pembeli, akhirnya berhenti. Itu dampak yang luar biasa. Mengapa hal itu terjadi, Bu? Tingginya angka kemiskinan dan harta hanya menumpuk pada orang-orang tertentu. Ini terjadi dikarenakan agama cenderung dipahami hanya sebagai aturan yang bersifat formal pada masalah halal dan haram. Artinya bahwa agama baru difahami sebagian saja. Belum kafah. Umat Islam cenderung berkutat pada masalah fikih ibadah yang sering terjadi khilafiyah, sementara fikih muamalah kurang mendapat perhatian. Padahal fikih muamalah itu lebih luas dan berkembang. Fikih yang mengatur kehidupan kita sehari-hari lebih berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum-hukum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-hukmu yaduru bidaratil amkan wal azman. Hukum itu berkembang, berputar sesuai dengan perputaran tempat dan waktu. Nah, sementara kita masih berkutat kepada masalah-masalah fikih. Meskipun itu adalah penting, tetapi sebetulnya fikih ibadah itu adalah pembahasannya sudah cukup bagi kita yang dewasa ini, tetapi kemudian fikih-fikih di bidang muamalah perlu ditingkatkan. Jadi fikih ibadah masih tetap dipertahankan, tapi kita kembangkan fikih-fikih hubungannya dengan muamalah, sehingga masyarakat kita akan kupen, akan diopeni. Istilahnya kalau ada anak-anak kita, teman-teman kita ngendong di tempat yang lain, itu mungkin karena kurang kupen oleh induknya. Lir kadya bebek utawa pitik ngendong nang tanggane ora golek ising duwe. Sehingga kalau ada isu berkembang masjid kita diopeni wong liya, mungkin karena kita sok ora gelem ngopeni imame, ora gelem ngopeni jamaah, sehingga diopeni wong liya. Atau dia tidak merasa diperhatikan sehingga dia minta perhatian, sehingga meninggalkan masjid kita, dia mencari masjid lain yang anggapan mereka adalah ngopeni. Penting di sini. Kemudian agama masih dipandang sebagai amalan ibadah yang bersifat ritual saja. Yang baru ibadah mahdoh. Seakan-akan kalau orang itu sudah ibadah mahdohnya kuat, dia sudah masuk surga. Sementara dia tidak memperhatikan lingkungannya. Padahal Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, belum iman sempurna di antara kalian manakala dia bisa tidur semalaman dengan nyenyak, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Luar biasa Islam dalam hal memperhatikan daripada tetangga. Padahal Islam adalah agama rahmatan lil alamin.
Hadirin yang saya hormati, dalam masalah kepedulian sosial ini Luqmanul Hakim pernah menasihati kepada anaknya. Beliau mengatakan begini, bahwa dalam hidup itu ada sunnatullah tarik menarik. Ke bawah gitu. Itu. Ada sunnatullah tarik menarik. Kebaikan akan menarik kebaikan yang lain. Jadi kalau kita berbuat kebaikan yang kita perbuat itu akan menarik kebaikan yang lain. Paham mboten Bu? Saya contohkan begini. Pagi hari jam sekian ini, ibu beli nasi 2 bungkus di warung. Yang 1 bungkus diberikan orang lewat. Ibu memberikan nasi bungkus kepada orang itu kebaikan. Nanti akan melahirkan kebaikan yang lain. Si orang yang diberi nasi bungkus akan mengatakan, syukron kathiron jazakumullah. Terima kasih, semoga Allah memberikan balasan kepada panjenengan. Lahir perbuatan baik yang lain, yaitu doa kepada Allah. Ya enggak Bu? Kemudian lahir kebaikan yang lain juga. Orang itu kemudian menjadi sehat karena sarapan pagi. Kemudian dia itu kuat energinya, bekerjanya semakin kuat. Kemudian dia menjadi sehat. Dan dengan sehat dia giat dalam beribadah, melahirkan kebaikan yang lain. Dalam ibadah dia akan berdoa. Dalam sholatnya, setelah sholat dia akan berdoa, ya Allah, semoga orang yang tadi memberi makan saya itu diberkahi. Pahala lagi apa tidak Bu? Terus begitu. Juga kejelekan akan menarik kejelekan. Sebagai contoh, ada seorang laki-laki penjudi. Judi itu jelek apa baik Bu? Jelek. Dia dalam judinya kalah. Jam 12 malam dia pulang, istrinya masih tidur atau sudah tidur. Gelangnya diambil atau kalungnya, dia tidak terasa. Berangkat lagi ke tempat judi untuk totoan. Kejelekan yang pertama melahirkan kejelekan yang kedua. Setelah itu dia pagi hari pulang, istrinya kaget. Bapakku baru saja pulang jam sekian, gagap-gagap kalungnya sudah. Dia mesti tanya, di mana kalungku? Maaf tadi saya curi untuk judi. Akhirnya gelut apa tidak sama istrinya? Lahir kejelekan yang lain. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Karena memang setan itu ingin menjatuhkan kalian dalam permusuhan, ya, di dalam hal khamr dan perjudian itu. Lain lagi, seorang berzina, kemudian si laki-laki dituntut untuk menikahi. Yang laki-laki sudah punya istri, bingung dia. Akhirnya si perempuan yang menuntut untuk dinikahi ini diajak pergi di tempat yang sepi, dia dimusnahkan. Daripada saya malu, lebih baik saya memusnahkan anak ini. Lahir maksiat yang lain, dosa yang satu merupakan dosa yang lain. Atau dia tidak sempat membunuh si wanita tadi sampai anaknya lahir, anaknya kemudian karena membuat malu, anaknya dibuang di sembarang tempat. Kejelekan merupakan kejelekan yang lain. Ternyata Luqmanul Hakim saat itu sudah berapa ribu tahun sampai sekarang teorinya itu masih pas, karena dia memang orang yang punya kebijaksanaan. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan. Kita memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berpihak kepada kaum du'afa, karena orang-orang kaya di antara kita itu bisa hidup seperti itu karena dibantu oleh orang-orang yang kaya. Hal tungsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu bisa direzekani oleh Allah, ditolong oleh Allah dengan hidup seperti ini karena dibantu orang-orang yang lemah di antara kita. Bapak punya tanah 3 hektar, dipatrol sendiri Pak. Kongkon orang itu yang dikongkon orang kaya apa orang miskin Pak? Biasanya Pak, orang miskin.
Bapak punya pabrik yang bekerja orang-orang yang du'afa. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyepelekan orang du'afa. Kemarin saya ketemu sama teman saya mengatakan, Pak Asy'ari, kita ini tidak boleh meremehkan orang lain. Betul, saya bilang gitu. Karena begini Pak Asy'ari, jangan-jangan orang yang kita remehkan itu seakan-akan dia tidak punya amal yang nyata di depan kita. Mungkin dia punya simpanan amal yang kita tidak tahu. Percaya apa tidak, Bu? Ada orang ketoke kancane do ndherus Quran nang masjid, dia mungkin tidak. Ketoke kancane do ubyang-ubyung apa, mungkin dia tidak. Tapi mungkin di balik itu mungkin dia punya amalan yang kita tidak punya. Sehingga kita tidak akan meremehkan orang lain. Maka kalau ada dilapori sebagai pimpinan, dilapori, Pak niko sakniki mboten nate teng masjid, niko mboten nate jamaah. Oh mungkin dia baru punya amal lain yang kita tidak tahu. Mungkin ibunya baru sakit yang harus ditunggui. Bisa apa enggak itu? Mungkin dia punya anak yang sakit-sakitan perlu didampingi. Itu begitu. Dan dengan itu mungkin surganya duluan dia daripada kita. Bisa saja begitu. Kita tidak boleh. Tak pikir teman saya itu ya benar. Ya. Dan masih banyak sekali di sini manfaat yang dapat diambil dari memperhatikan kesusahan orang lain. Hadis-hadis sudah banyak, ini sudah kami buat makalah, nanti mungkin diperbanyak oleh panitia. Para Bapak dan para Ibu, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan karena saya dibatasi waktu hanya sampai jam 7. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin kajian saya tidak sistematis. Semoga Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Yang jelas dengan kajian ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan kepedulian kita kepada sesama, sehingga umat Islam tetap solid di dalam persatuan kesatuan dan di dalam persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin akan ada sesuatu yang dikomunikasikan. Terima kasih, seandainya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.